Aku berdiri di bawah guyuran hujan dengan perut yang kian berat, menyaksikan koperku dilempar keluar dari rumah yang sebenarnya berdiri di atas tanahku sendiri. Mertuaku tersenyum memeluk wanita lain. Suamiku memalingkan muka. Mereka pikir aku telah hancur, padahal aku baru saja memulai hitung mundur untuk meratakan keangkuhan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Layar Kehidupan. Semoga bunda semua dalam keadaan sehat, dan jangan lupa subscribe channel ini biar bunda nggak ketinggalan ceritanya. Langsung saja, ini ceritanya yang bakalan buat bunda sedih. Pagi itu, aroma melati meruap dari sudut ruang tamu rumah kami yang megah. Aku duduk di kursi kayu jati yang diukir indah, mengusap perutku yang kini telah memasuki usia 8 bulan. Di dalam sana, ada kehidupan yang telah kami nantikan selama 5 tahun lamanya. Setiap tendangan kecil yang kurasakan adalah irama kebahagiaan yang tak mampu dilukiskan dengan kata-kata. Laras, sayang, minum susunya dulu. Jangan sampai cucu ibu kekurangan gizi. Suara lembut Ibu Lastri, ibu mertuaku, memecah keheningan. Beliau datang membawa segelas susu hangat dengan senyum yang begitu tulus. Sejak aku dinyatakan hamil, Ibu Lastri berubah menjadi sosok yang sangat perhatian. Beliau yang dahulu pendiam, kini menjadi orang pertama yang memastikan kenyamananku. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Aku memiliki suami yang mapan, rumah yang indah, dan ibu mertua yang memperlakukanku bak anak kandung sendiri. Terima kasih, Bu. Ibu terlalu memanjakanku, jawabku sambil menerima gelas itu. Kamu itu mutiara di keluarga ini, Laras. Apalagi setelah kamu memberikan harapan besar bagi garis keturunan kami, balasnya sambil mengelus rambutku. Tak lama kemudian, Mas Aris turun dari lantai 2 dengan setelan kerja yang sangat rapi. Ia menghampiriku, mengecup keningku lama, lalu membungkuk untuk membisikkan doa di depan perutku. Mas Aris adalah sosok pria impian. Ia bekerja keras membangun bisnis propertinya dari nol hingga kami bisa memiliki rumah sebesar ini. Tidak pernah sekalipun ia meninggikan suara padaku. Bagi semua orang yang melihat, keluarga kami adalah definisi dari kesempurnaan. Aku pulang agak malam hari ini, ada pertemuan dengan investor baru. Kamu tidak apa-apa di rumah dengan ibu? Tanya Mas Aris lembut. Tentu saja, Mas. Pergilah bekerja. Kami baik-baik saja di sini, ujarku dengan senyum lebar. Sebelum berangkat, Mas Aris sempat mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Sebuah kalung emas putih dengan liontin berbentuk hati. Ia memakaikannya di leherku, menambah kilau kebahagiaan yang sudah ada. Ibu Lastri hanya memperhatikan dari kejauhan dengan tatapan yang sulit kuartikan. Namun saat itu, aku hanya menganggapnya sebagai rasa haru seorang ibu melihat keharmonisan anaknya. Hari itu berjalan seperti biasa. Aku menghabiskan waktu dengan merajut sepatu bayi kecil di teras belakang, ditemani semilir angin dan kicauan burung. Semuanya terasa begitu manis, begitu tenang. Aku merasa hidupku sudah lengkap. Tidak ada firasat buruk, tidak ada mendung yang membayangi. Namun, sore itu, saat aku hendak mengambil buku catatan di ruang kerja Mas Aris yang biasanya tertutup rapat, aku melihat sebuah amplop coklat besar di atas meja. Aku tidak bermaksud lancang, namun nama yang tertera di sana adalah nama sebuah firma hukum terkenal yang pernah bekerja sama dengan mendiang ayahku. Baru saja tanganku hendak menyentuh amplop itu, suara langkah kaki cepat mendekat. Mas Aris berdiri di ambang pintu dengan wajah yang sedikit pucat. Ia segera mengambil amplop itu sebelum aku sempat membacanya. Ini hanya urusan kantor, Laras. Kamu jangan terlalu lelah. Lebih baik istirahat di kamar, ucapnya dengan nada yang sedikit berbeda dari biasanya. Ada getaran kecemasan yang ia sembunyikan di balik senyum tipisnya. Aku hanya mengangguk patuh, meski dalam hati muncul satu tanya kecil
yang mulai tumbuh. Aku tidak tahu bahwa di balik dinding rumah yang kokoh dan senyum manis yang kuterima setiap hari, ada rahasia besar yang sedang dipersiapkan untuk meruntuhkan duniaku hingga menjadi debu. Pagi berikutnya, suasana rumah terasa sedikit berbeda. Mas Aris berangkat sangat pagi, bahkan sebelum matahari benar-benar menampakkan sinarnya. Ia hanya meninggalkan secarik kertas di atas meja makan yang menyatakan bahwa ia harus meninjau proyek di luar kota selama 3 hari. Ada rasa sepi yang tiba-tiba menyergap, namun aku mencoba menepisnya dengan pikiran positif. Sekitar jam 10 pagi, sebuah mobil mewah berhenti di depan gerbang. Aku melihat Ibu Lastri menyambut seorang wanita muda dengan sangat antusias. Wanita itu tampak sangat anggun dengan gaun berwarna pastel. Namun ada sesuatu pada tatapan matanya yang membuatku merasa tidak nyaman. "Laras, perkenalkan, ini Mika. Dia adalah anak dari sahabat lama ibu. Dia akan tinggal di sini sementara waktu untuk membantumu mempersiapkan persalinan," ujar Ibu Lastri dengan nada bicara yang sangat riang. Seolah-olah ini adalah berita paling membahagiakan. Mika mengulurkan tangannya sambil tersenyum manis. Namun genggamannya terasa sangat dingin. "Halo Mbak Laras, semoga kehadiranku tidak merepotkan ya," ucapnya lembut. Aku terpaku sejenak. Aku merasa tidak membutuhkan bantuan tambahan karena sudah ada asisten rumah tangga. Namun aku tidak enak hati untuk menolak keinginan ibu mertua. Akhirnya, aku menyambutnya dengan tangan terbuka. Namun, keanehan mulai muncul sejak jam pertama Mika menginjakan kaki di rumah ini. Mika tampak sangat akrab dengan setiap sudut rumah kami. Ia tahu di mana letak gelas kesukaan Mas Aris. Ia tahu jam berapa biasanya Mas Aris meminum kopi hitamnya. Bahkan ia tahu bahwa Mas Aris tidak suka jika bantal di ruang tamu sedikit berantakan. Hal-hal kecil itu membuat dadaku terasa sesak karena sebuah tanya. Bagaimana mungkin seorang tamu bisa begitu memahami kebiasaan pemilik rumah? Sore harinya, saat aku sedang beristirahat di kamar, aku mendengar suara tawa dari arah dapur. Aku melangkah pelan dan mengintip dari balik tirai. Ibu Lastri dan Mika sedang duduk bersama sambil melihat-lihat sebuah katalog perlengkapan bayi laki-laki. Ibu yakin Aris akan sangat senang dengan pilihan ini. "Mi, dia sudah lama merindukan kehadiran seorang jagoan di rumah ini," bisik Ibu Lastri dengan nada yang begitu penuh kasih. Jantungku berdegup kencang. Bukankah aku sedang mengandung? Dan kami sendiri belum memastikan jenis kelamin bayi ini secara pasti. Karena kami ingin itu menjadi kejutan. Mengapa mereka seolah sudah menyiapkan segalanya untuk anak laki-laki? Rasa ingin tahuku menuntun langkahku ke arah kamar tamu tempat Mika menginap. Kamar itu sedikit terbuka. Di atas tempat tidur ada sebuah syal sutra berwarna biru tua. Aku sangat mengenali syal itu. Itu adalah syal yang kubelikan untuk Mas Aris pada ulang tahunnya tahun lalu. Mengapa benda itu ada di sana? Tepat saat aku hendak masuk untuk memastikannya, Mika muncul di belakangku. "Mencari sesuatu, Mbak Laras?" tanya Mika dengan nada yang tidak lagi selembut tadi. Ada kilat penuh tantangan di matanya. Aku tersentak dan mencoba bersikap tenang. "Aku hanya ingin memastikan, apakah kamu butuh sesuatu, Mika?" Mika tersenyum tipis, sebuah senyum yang kini terlihat seperti sebuah ancaman. "Aku sudah memiliki semua yang aku butuhkan di sini, Mbak. Bahkan lebih dari yang Mbak bayangkan." Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Kamar yang biasanya terasa hangat, kini terasa begitu dingin dan asing. Aku menatap kalung emas putih di leherku, pemberian Mas Aris kemarin. Entah mengapa, kilaunya kini terasa memudar. Seolah-olah ia sedang memberitahuku bahwa istana yang kupuja ini sebenarnya hanya terbuat dari gula yang akan hancur seketika saat hujan badai pertama datang menerjang. 3 hari berlalu, namun Mas Aris belum juga kembali.
Komunikasi kami pun terasa sangat terbatas. Pesan-pesanku hanya dibalas dengan jawaban singkat dan dingin. Sementara itu, atmosfer di dalam rumah semakin membuatku tercekik. Kehadiran Mika bukan lagi seperti tamu, melainkan seperti nyonya rumah yang baru. Pagi itu, aku berniat merapikan lemari pakaian Mas Aris di kamar utama. Aku ingin memastikan semua kemejanya siap saat ia pulang nanti. Namun, saat aku sedang menata jas-jasnya, aku menemukan sebuah kantong belanja kecil yang tersembunyi di balik tumpukan kain. Di dalamnya terdapat sebuah jam tangan pria yang sangat mewah, lengkap dengan kartu ucapan kecil untuk pahlawanku. Terima kasih telah menjagaku dan calon jagoan kita. Aku mencintaimu. Kalimat itu ditulis dengan tulisan tangan yang sangat rapi. Jantungku berdetak kencang hingga telingaku berdenging. Calon jagoan. Siapa yang dimaksud dalam kartu ini? Tanganku gemetar hebat saat aku meletakkan kembali benda itu. Pikiranku berkecamuk. Namun aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin itu hanya salah kirim atau hadiah untuk orang lain. Siang harinya, aku melihat Ibu Lastri sedang berbincang serius dengan Mika di teras samping. Mereka begitu asyik hingga tidak menyadari kehadiranku di balik pilar. Ibu sudah tidak sabar melihatnya lahir nih. Rumah ini akan sangat ramai dengan suara tawa anak laki-laki. Ucap Ibu Lastri dengan binar mata yang tidak pernah kulihat saat ia menatapku. Sabar ya Bu, Aris bilang dia akan segera menyelesaikan semuanya. Kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat agar tidak terjadi kehebohan. Jawab Mika dengan nada yang sangat tenang. Seolah apa yang mereka bicarakan bukanlah sebuah kesalahan besar. Mendengar nama suamiku disebut dengan begitu akrab oleh Mika, seluruh sendiku terasa lemas. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sore itu, saat Mika sedang mandi, aku memberanikan diri masuk ke kamarnya. Aku tahu ini salah. Namun, rasa sakit hati memberiku keberanian yang luar biasa. Aku membuka laci nakasnya dengan tangan yang masih gemetar. Di sana, di bawah tumpukan buku, aku menemukan sebuah map berisi berkas-berkas medis. Aku membukanya dengan napas yang tertahan. Itu adalah hasil pemeriksaan kehamilan atas nama Mika. Namun, yang membuat duniaku benar-benar runtuh adalah kolom nama pendamping atau wali yang tertera di sana. Aris Prasetya. Tiba-tiba, suara pintu kamar mandi terbuka. Aku terperanjat dan menjatuhkan map itu ke lantai. Mika berdiri di sana, hanya dengan jubah mandi, menatapku dengan wajah yang sama sekali tidak terlihat merasa bersalah. Mbak Laras, akhirnya Mbak tahu juga, ucapnya tanpa sedikit pun rasa takut. Ia justru melangkah mendekat dan mengambil map itu dari lantai. Apa maksud semua ini, Mika? Kenapa nama suamiku ada di sini? Suaraku bergetar hebat. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Mika tersenyum sinis. Mbak Laras, jangan naif. Mas Aris menginginkan seorang putra. Sesuatu yang tidak bisa Mbak janjikan dengan pasti. Dan Ibu Lastri, beliau menginginkan pewaris yang kuat. Aku memberikan apa yang tidak bisa Mbak berikan selama 5 tahun ini. Kamu bohong. Mas Aris mencintaiku, teriakku. Meski suaraku terdengar sangat rapuh, cinta saja tidak cukup untuk menjaga nama besar keluarga ini. Mbak, balasnya tajam. Tepat saat itu, suara mobil Mas Aris terdengar memasuki halaman. Aku berlari keluar menuju pintu depan, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan berakhir begitu aku melihat wajah suamiku. Namun, saat pintu terbuka, Mas Aris tidak datang untuk memelukku. Ia datang dengan wajah dingin, dan di belakangnya, Ibu Lastri berdiri dengan tatapan yang seolah-olah aku adalah orang asing di rumahku sendiri. Mas Aris melangkah masuk tanpa menyapa. Ia bahkan tidak melirik perutku yang kini terasa semakin berat karena tekanan batin yang luar biasa. Ia justru berjalan menuju Mika, memberikan tas kantornya si Yola wanita itu adalah istrinya. Mas, tolong jelaskan padaku, apa maksud semua ini? Suaraku melengking.
bergetar antara amarah dan luka yang teramat dalam. Aku menunjukkan kertas medis yang sempat kupotret dengan ponselku sebelum Mika mengambilnya. Mas Aris menghentikan langkahnya. Ia berbalik, namun tatapannya bukan lagi tatapan hangat yang selama 5 tahun ini memuja diriku. Matanya kini sedingin es laras. Jangan membuat keributan. Aku baru saja pulang. Aku lelah. Jawabnya datar. Lelah? Kamu mengkhianatiku selama berbulan-bulan. Dan kamu bilang kamu lelah? Air mataku tumpah. Tak terbendung. Siapa bayi yang dikandung Mika? Mas, siapa? Ibu Lastri melangkah maju. Berdiri di antara aku dan suamiku. Ia melipat tangannya di dada dengan angkuh. Cukup Laras, jangan menjadi wanita yang tidak tahu diri. Aris melakukan ini demi masa depan keluarga kami. Kamu seharusnya bersyukur Mika bersedia menanggung beban yang tidak sanggup kamu pikul selama 5 tahun pernikahan kalian. Kata-kata itu bagai sembilu yang menyayat jantungku. Bersyukur? Ibu memintaku bersyukur karena suamiku berkhianat. Di mana hati nurani ibu? Hati nurani? Ibu Lastri tertawa hambar. Hati nurani tidak akan memberikan kami pewaris laki-laki. Mika sedang mengandung cucu pertama yang akan meneruskan bisnis Aris. Sedangkan kamu hanya bisa mengeluh sejak hamil. Mika berdiri di samping Mas Aris, meraih lengan suamiku dengan berani di depan mataku sendiri. Mas Aris tidak menepisnya. Ia justru menghela napas panjang, seolah-olah akulah gangguan dalam hidupnya yang sempurna. Laras, lebih baik kamu masuk ke kamar dan tenangkan dirimu. Jangan sampai emosimu membahayakan bayi itu, ucap Mas Aris tanpa sedikit pun nada penyesalan. Bayi itu? Aku mengulang katanya dengan getir. Ini anakmu, Mas. Anak kita. Aku tidak pernah yakin itu anakku sampai aku melihat hasil tes DNA nanti. Kalimat itu keluar dari mulut Mas Aris begitu saja, menghantamku lebih keras dari hantaman fisik manapun. Aku terhuyung, hampir terjatuh jika saja tanganku tidak berpegangan pada pinggiran sofa. Rasa sakit yang tajam tiba-tiba menusuk perut bagian bawahku. Aku mengerang kecil, memegangi perutku yang terasa mengeras. Namun, alih-alih menolong, Ibu Lastri justru menatapku dengan curiga. Jangan berpura-pura sakit agar kami merasa iba, Laras. Taktik itu sudah kuno, ucap Ibu Lastri dingin. Mereka bertiga kemudian berlalu menuju ruang makan, meninggalkanku sendirian di ruang tamu yang luas. Dalam kegelapan yang perlahan mulai menyelimuti senja, aku terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Di rumah yang semestinya menjadi tempat teramanku, kini aku merasa seperti buronan. Malam itu, aku menyadari satu hal. Mas Aris dan ibunya tidak hanya ingin menduakan aku. Mereka sedang menyusun rencana untuk menyingkirkanku begitu bayi ini lahir. Aku mendengar bisikan pelan dari balik pintu ruang kerja Mas Aris. Saat aku hendak mengambil air minum di tengah malam, setelah bayinya lahir, kita buat dia menandatangani surat penyerahan hak asuh dan hak atas aset-aset ayahnya. Setelah itu, dia tidak punya alasan lagi untuk ada di sini. Itu suara Ibu Lastri. Duniaku berputar. Mereka tidak hanya menginginkan anakku, mereka menginginkan warisan mendiang ayahku yang mereka pikir sudah jatuh ke tangan Mas Aris. Aku memegangi perutku erat-erat. Aku harus bertahan, bukan hanya untukku, tapi untuk janin kecil yang tidak berdosa ini. Pagi harinya, aku terbangun dengan mata sembab dan tubuh yang terasa sangat kaku. Belum sempat aku membasuh wajah, Ibu Lastri sudah berdiri di depan pintu kamarku. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kepura-puran manis seperti biasanya. Ia memegang beberapa lembar dokumen di tangannya. Tanda tangani ini. Laras, katanya ketus sambil meletakkan dokumen itu di atas meja rias. Aku mengerutkan kening, mencoba membaca baris demi baris tulisan di sana. Jantungku mencelos. Surat pernyataan penyerahan pengelolaan aset. Apa maksudnya ini, Bu? Ini adalah perusahaan peninggalan ayahku yang dikelola. Mas Aris,
Mengapa aku harus menyerahkan hak pengawasannya sepenuhnya kepada ibu? Ibu Lastri mendengus, duduk di pinggir tempat tidurku dengan tatapan mengancam. Aris sedang butuh modal besar untuk proyek barunya. Jika kamu tidak menandatangani ini, perusahaan ayahmu bisa bangkrut karena manajemen yang pincang. Kamu ingin menghancurkan warisan ayahmu sendiri? Aku perlu bicara dengan Mas Aris dulu. Jawabku tegas, meski tanganku gemetar. Aris tidak mau bicara denganmu. Dia sedang sibuk mengurus Mika yang tadi pagi mengeluh mual-mual. Jangan menambah bebannya dengan keras kepalamu. Aku menolak. Aku tahu ini adalah siasat. Sepanjang hari itu, aku dikurung secara halus. Semua fasilitas komunikasiku diputus. Wifi rumah dimatikan. Dan saat aku hendak mencari ponselku, benda itu sudah tidak ada di atas nakas. Aku terisolasi di dalam kamarku sendiri. Siang harinya, Mika masuk ke kamarku tanpa mengetuk pintu. Ia membawa nampan berisi makanan yang baunya sangat menyengat. Membuatku merasa mual. Makanlah. Mbak, kamu butuh tenaga untuk menghadapi apa yang akan datang. Ucapnya dengan nada mengejek keluar dari kamarku. Mika tidak bergeming. Ia justru mendekat dan berbisik tepat di telingaku. Tahukah, Mbak, Mas Aris sebenarnya sudah lama ingin mengusir Mbak, tapi ibu menahannya. Karena mereka butuh tanda tangan Mbak untuk aset-aset itu. Begitu tanda tangan itu didapat, Mbak tidak lebih dari sekadar sejarah di rumah ini. Aku mencoba mendorongnya menjauh. Namun Mika justru sengaja menjatuhkan dirinya ke lantai dan berteriak kencang. Aduh, perutku. Mas Aris, tolong. Pintu terbuka seketika. Mas Aris berlari masuk dan langsung menghampiri Mika yang bersimpuh di lantai sambil memegangi perutnya. Ia menatapku dengan kilat amarah yang mengerikan. Apa yang kamu lakukan, Laras? Kamu ingin mencelakai Mika dan anakku? Teriaki Mas Aris. Aku tidak melakukan apa-apa, Mas. Dia berbohong. Cukup, aku melihatnya sendiri. Kamu mendorongnya. Mas Aris membantu Mika berdiri dengan sangat hati-hati. Aku tidak menyangka kecemburuanmu bisa membuatmu menjadi wanita sekejam ini. Mas, tolong dengarkan aku. Diam, mulai sekarang. Kamu tidak diizinkan keluar dari kamar ini tanpa izin ibu. Aku tidak mau mengambil risiko kamu mencelakai calon ahli warisku lagi. Pintu kamarku dikunci dari luar. Aku terduduk di lantai, memeluk lututku. Air mata tak lagi mampu keluar. Di dalam keheningan itu, aku baru menyadari betapa rapi rencana mereka. Mereka menciptakan skenario agar aku terlihat tidak stabil secara mental dan berbahaya. Sehingga mereka punya alasan kuat untuk memisahkanku dari duniaku dan mungkin dari bayiku nanti. Namun, di tengah keputusasaan itu, aku teringat sesuatu. Di balik laci rahasia meja riasku, ada sebuah kunci kecil yang selalu kupakai sebagai kalung di dalam daster. Itu adalah kunci kotak deposit peninggalan ayah yang tidak pernah diketahui oleh Mas Aris. Ayah pernah berpesan, gunakan ini hanya saat kamu merasa tidak punya siapa-siapa lagi. Aku memegang kunci itu erat-erat. Aku mungkin dikurung. Tapi pikiranku mulai menyusun rencana. Jika mereka ingin bermain kotor, maka aku akan memastikan mereka tenggelam dalam lumpur yang mereka buat sendiri. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras, seolah langit ikut merasakan sesak yang menghimpit dadaku. Sudah 24 jam aku dikunci di dalam kamar. Hanya ada satu nampan roti kering dan segelas air putih yang diletakkan di depan pintu. Aku merasa seperti tawanan di rumah yang seharusnya menjadi perlindunganku. Tengah malam, aku mendengar suara gaduh dari ruang tengah. Suara pecahan kaca dan teriakan Ibu Lastri membuatku terjaga. Dengan susah payah, aku mencoba mengintip dari lubang kunci. Namun pandanganku terbatas. Tak lama kemudian, pintu kamarku dibuka dengan kasar. Mas Aris berdiri di sana, wajahnya merah padam, napasnya memburu. Di belakangnya, Ibu Lastri tampak memegang beberapa lembar surat dengan tangan gemetar. Laras, apa
Apa-apaan ini? Kenapa rekening operasional perusahaan ayahmu dibekukan secara sepihak? Teriak Mas Aris. Ia melemparkan map coklat ke atas tempat tidurku. Aku mencoba menenangkan diri, meskipun jantungku berdegup sangat kencang. Aku tidak tahu apa yang Mas bicarakan. Aku bahkan tidak memegang ponsel sejak kemarin. Jangan bohong. Pengacara perusahaan bilang ada instruksi khusus dari pemegang hak waris tunggal untuk menghentikan semua aliran dana ke rekening pribadiku. Mas Aris mendekat, menatapku dengan tatapan yang sangat asing. Kamu ingin membalas dendam padaku dengan cara menghancurkan bisnisku. Hah? Ibu Lastri menimpali dengan suara melengking. Sudah ibu bilang. Aris, wanita ini berbisa. Dia ingin kita semua melarat. Lihatlah, dia rela mematikan sumber nafkah suaminya sendiri hanya karena cemburu pada Mika. Aku berdiri perlahan, memegangi perutku yang terasa mulai kencang kontraksi palsu akibat stres yang luar biasa. Itu bukan bisnismu, Mas. Itu bisnis ayahku. Kamu hanya mengelolanya. Jika kamu bisa menggunakan uang itu untuk memanjakan wanita lain, maka aku berhak mengambilnya kembali. Mendengar itu, Mas Aris tampak kehilangan kendali. Ia tidak melakukan kekerasan fisik, namun ia meraup semua pakaianku dari lemari dan melemparkannya ke lantai. Kalau begitu, silakan ambil semua harta itu. Tapi jangan harap kamu bisa tinggal di sini 1 detik pun lagi. Mas Aris menarik koper besarku, memasukkan baju-baju itu dengan kasar tanpa melipatnya. Mas, aku sedang hamil besar. Di luar sedang hujan badai. Aku memohon. Rasa takut mulai merayap. Pergilah ke bank atau ke pengacaramu itu. Minta mereka memberimu tempat berteduh. Ibu Lastri mendorong koperku keluar kamar. Rumah ini milik anakku. Karena kamu sudah menutup keran uang untuk kami, kamu tidak punya hak lagi menginjakan kaki di sini. Mereka menyeretku bukan dengan kasar, tapi dengan paksaan kata-kata dan tekanan mental yang membuatku tidak punya pilihan selain melangkah keluar. Di ruang tamu, Mika berdiri sambil bersedekap, tersenyum puas menyaksikan kehancuranku. Pintu besar itu terbuka, angin kencang dan air hujan langsung menyapu wajahku. Mas Aris mendorong koperku hingga terjatuh ke aspal halaman. Keluar. Keluar. Arep, jangan pernah kembali sampai kamu mengembalikan hak akses rekening itu kepadaku, teriak Mas Aris sebelum membanting pintu depan dengan keras. Brok, aku berdiri terpaku di bawah guyuran hujan. Air mata dan air hujan bercampur menjadi satu. Tubuhku menggigil hebat. Aku menatap jendela lantai 2. Di mana lampu kamar utama masih menyala terang. Di sana, aku melihat bayangan Ibu Lastri dan Mika yang sedang berpelukan, merayakan kemenangan mereka. Aku memegangi perutku, mencoba memberikan kehangatan pada janin di dalamnya. Sabar, Nak. Kita tidak akan hancur di sini. Ibu berjanji, mereka akan membayar setiap tetes air hujan yang membasahi kita malam ini. Dengan sisa tenaga yang ada, aku menyeret koperku menuju gerbang. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, aku mengeluarkan sebuah ponsel cadangan kecil yang selama ini kusembunyikan di dalam lipatan daster terdalamku. Aku menekan satu nomor yang sudah sangat lama tidak kuhubungi. Halo, Pak Pram, ini Laras. Tolong jemput aku. Sekarang saatnya kita menjalankan rencana cadangan ayah. Aku ingin mengambil kembali setiap jengkal tanah yang mereka injak. Malam itu, di bawah badai, aku bukan lagi Laras yang lemah. Aku adalah seorang ibu yang baru saja kehilangan segalanya, kecuali harga diri dan sebuah rencana besar yang akan meruntuhkan istana pasir mereka. Mobil hitam tua milik Pak Pram, pengacara kepercayaan almarhum ayahku, berhenti tepat di depan gerbang. Pak Pram tergesa-gesa keluar membawa payung. Wajahnya dipenuhi raut kecemasan sekaligus amarah saat melihat kondisiku yang basah kuyup. Laras, apa yang mereka lakukan padamu? Suaranya bergetar saat membantuku masuk ke dalam mobil. Mereka pikir mereka sudah menang, Pak. Jawabku pelan, sambil mencoba mengeringkan rambut dengan handuk yang ia berikan.
Tubuhku masih menggigil, namun mataku menatap lurus ke depan dengan tajam. Bawa aku ke rumah lama ayah di pinggir kota. Aku ingin berada di tempat yang tidak mereka ketahui. Di dalam mobil, Pak Pram menyerahkan sebuah map kulit yang sangat rapi. Sesuai amanat ayahmu, Laras. Semua ini adalah milikmu. Mas Aris selama ini hanya memiliki hak pengelolaan sementara. Di dalam sini ada satu rahasia yang bahkan Mas Aris tidak pernah tahu selama 5 tahun kalian menikah. Aku membuka map itu di bawah lampu remang mobil. Tanganku berhenti pada sebuah sertifikat tanah dan izin bangunan. Napasku tertahan. Ternyata tanah tempat rumah mewah yang saat ini ditempati Mas Aris dan ibunya bukan milik perusahaan. Tanah itu adalah aset pribadi atas namaku yang dibeli ayah jauh sebelum aku mengenal Mas Aris. Jadi, rumah itu berdiri di atas tanah pribadiku? Tanyaku memastikan. Benar. Dan yang lebih penting, izin bangunan rumah itu juga atas namamu. Secara hukum, kamu bisa memerintahkan pengosongan lahan kapan saja jika pengelola menyalahgunakan fungsinya atau melakukan tindakan yang merugikan pemilik lahan. Jelas Pak Pram, tegas. Aku menyandarkan kepala di kursi mobil. Sebuah rencana mulai terbentuk di kepalaku. Aku tidak akan langsung menyerang. Aku akan membiarkan mereka merasa nyaman di atas kemenangan mereka. Untuk sementara waktu, aku akan menunggu sampai mereka mengeluarkan lebih banyak uang untuk pesta-pesta palsu mereka. Pak Pram, aku ingin Bapak menyiapkan surat gugatan cerai dan surat peringatan pengosongan lahan. Tapi jangan dikirim sekarang. Kita tunggu sampai acara 7 bulanan Mika yang mereka rencanakan bulan depan. Tunggu Laras. Kamu ingin datang ke sana? Bukan hanya datang, Pak. Aku ingin menghentikan musik di pesta itu. Sesampainya di rumah lama ayah, aku langsung merebahkan diri. Rumah ini sederhana, namun terasa jauh lebih hangat daripada istana pasir yang baru saja mengusirku. Aku mengelus perutku yang mulai tenang. Nak, kita akan punya rumah yang jauh lebih indah dari itu. Rumah yang dibangun dari kejujuran, bukan pengkhianatan, bisikku. Esok paginya, aku memulai langkah pertama. Aku menghubungi bank untuk membatalkan semua kartu kredit tambahan yang dipegang oleh Mas Aris dan Ibu Lastri. Aku juga mencabut akses Mas Aris sebagai direktur pengelola di perusahaan ayah. Karena pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan dana perusahaan, ponsel kecilku mulai bergetar hebat. Puluhan panggilan masuk dari Mas Aris. Aku tidak menjawabnya. Aku hanya mengirimkan satu pesan singkat. Nikmatilah fasilitas terakhirmu hari ini, Mas. Karena besok kamu akan mulai belajar bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa. Aku tahu saat ini di rumah itu Mas Aris dan ibunya pasti sedang panik karena semua kartu debit mereka ditolak saat ingin membayar belanjaan mewah Mika. Dan itu baru permulaan. 3 hari berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu. Di rumah lama ayah, aku mulai menata kembali hidupku. Aku makan dengan teratur dan menjaga ketenangan pikiranku demi bayi dalam kandunganku. Namun, seperti yang sudah kuprediksi, ketenangan itu terusik oleh rentetan pesan dan panggilan dari Mas Aris yang mulai menyadari bahwa keran emasnya telah tertutup rapat. Sore itu, sebuah pesan masuk ke ponselku. Isinya berbeda dari sebelumnya yang penuh amarah. Laras, maafkan aku. Aku kilaf semalam. Ibu juga sangat menyesal. Tolong kembalikan akses rekening perusahaan. Gaji ratusan karyawan terancam tidak terbayar bulan ini. Kamu tidak mau kan melihat mereka menderita karena ego kita? Aku tersenyum kecut membaca pesan itu. Menggunakan nasib karyawan sebagai tameng adalah trik lama Mas Aris untuk melunakkan hatiku. Dulu, aku pasti akan langsung merasa bersalah. Namun sekarang, aku tahu bahwa Pak Pram sudah mengatur agar gaji karyawan tetap dibayar langsung dari rekening induk, bukan melalui rekening operasional yang biasa dikelola Mas Aris. Dia mulai menggunakan narasi kepahlawanan. Pak Pram,
ujarku saat kami sedang berdiskusi di ruang tamu. Jangan terkecoh, Laras. Dia hanya panik karena vendor-vendor pemasok barang untuk proyek barunya mulai menagih pembayaran yang tertunda, jawab Pak Pram sambil menyerahkan laporan audit terbaru. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di depan pagar rumah. Jantungku berdesir saat melihat Mas Aris turun dari mobil dengan wajah yang tampak kuyu dan tidak terurus. Ia tampak main kari-kari di mana keberadaanku. Rupanya, ia berhasil melacak keberadaanku lewat supir lama ayah yang masih ia hubungi. Aku memberi isyarat kepada Pak Pram untuk tetap di dalam, sementara aku melangkah keluar menuju teras. Namun, tetap menjaga jarak di balik pagar besi yang terkunci. Laras, syukurlah kamu ada di sini, teriaknya dengan wajah yang dibuat seolah-olah lega. Laras, tolong buka pagarnya. Kita bicarakan ini baik-baik. Aku merindukanmu. Dan ibu juga sudah menyiapkan kamar yang lebih baik untukmu. Aku menatapnya dengan datar. Di mana? Mika, Mas? Bukankah dia istrimu yang lebih berharga sekarang? Wajah Mas Aris berubah sejenak. Namun ia kembali memasang raut memelas. Mika hanya sementara. Laras, dia hanya memberikan apa yang ibu mau. Tapi di hatiku, tetap kamu istri sahku. Tolong, jangan hancurkan bisnis yang sudah kubangun susah payah hanya karena masalah sepele ini. Masalah sepele? Suaraku meninggi, namun tetap terkendali. Mengusir istri hamil di tengah badai adalah masalah sepele bagimu? Menukar harga diri istrimu demi selingkuhan adalah hal kecil? Laras, aku berjanji akan menyuruh Mika pergi setelah bayinya lahir. Tapi sekarang, tolong bantu aku. Rekeningku dibekukan. Kartu kredit ibu disita bank. Kami bahkan tidak bisa membayar uang muka untuk acara syukuran bulan depan. Kamu tega melihat ibu malu di depan teman-temannya. Aku tertawa. Sebuah tawa yang terasa pahit. Jadi ini, intinya, kamu datang bukan untuk meminta maaf padaku, tapi untuk menyelamatkan gengsi ibumu. Mas Aris mencoba meraih tanganku melalui celah pagar. Namun aku mundur selangkah. Laras, ingat anak kita. Dia butuh ayahnya. Jangan biarkan dia lahir tanpa status keluarga yang jelas karena kamu bersikap keras kepala. Anakku akan baik-baik saja tanpa ayah yang tidak memiliki pendirian. Jawabku tegas. Pergilah, Mas. Jika kamu berani datang lagi tanpa pengacaraku, aku akan melaporkanmu atas tindakan tidak menyenangkan. Mazarizi terdiam. Wajah memelasnya perlahan menghilang, digantikan oleh gurat kebencian yang selama ini ia sembunyikan. Kamu akan menyesal, Laras. Tanpa aku, kamu hanyalah wanita hamil yang tidak punya masa depan. Lihat saja nanti. Aku akan membuktikan bahwa kamu tidak akan bisa bertahan sendirian. Ia masuk ke mobilnya dan memacu kendaraan itu dengan kasar, meninggalkan kepulan debu. Aku mengusap perutku, merasakan tendangan kecil dari dalam. Kita sudah bertahan dari badai yang lebih besar dari ini. Nak, ayahmu hanya tidak tahu bahwa dia baru saja kehilangan kunci dari istana yang dia tempati. Malam itu, aku meminta Pak Pram untuk mempercepat pengiriman surat somasi pertama. Aku tidak ingin lagi menunggu bulan depan. Aku ingin mereka tahu bahwa saat mereka bersiap untuk pesta, aku sedang bersiap untuk menggulung karpet merah di bawah kaki mereka. Setelah kegagalan Mas Aris membujukku, suasana di rumah mewah itu menurut laporan dari salah satu asisten rumah tangga yang masih setia mengabari aku menjadi sangat kacau. Ibu Lastri mulai panik karena beberapa fasilitas mulai diputus. Namun, kesombongan mereka rupanya lebih besar daripada logika. Mereka tetap memaksakan diri untuk menggelar pesta 7 bulanan untuk Mika, menggunakan sisa perhiasan Ibu Lastri yang dijual untuk menutupi biaya. Mereka tetap melanjutkan acaranya. Laras, lapor Pak Pram sore itu. Ibu Lastri sudah menyebarkan undangan ke seluruh kolega bisnis almarhum ayahmu. Dia ingin meresmikan status Mika sebagai calon menantu baru. Aku menyesap teh hangatku perlahan. Bagus.
Biarkan mereka mengundang semua orang penting itu. Itu akan memudahkan pekerjaanku untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali. Hari yang dinanti tiba. Aku tidak datang dengan amukan. Aku datang dengan keanggunan. Aku mengenakan gaun hamil berwarna biru gelap yang sangat elegan. Rambutku disanggul rapi dan wajahku dirias dengan sangat cantik. Aku ingin dunia melihat bahwa wanita yang mereka usir kini berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Aku tiba di depan gerbang rumah-rumahku sendiri saat pesta sedang mencapai puncaknya. Suara musik terdengar meriah. Aku turun dari mobil, didampingi oleh Pak Pram dan 2 orang pria berseragam petugas lapangan dari kantor pertanahan. Di halaman, aku melihat Ibu Lastri sedang tertawa bersama Tuan Men sosialitanya. Mika duduk di kursi pelaminan mini, mengenakan kebaya yang sangat mewah. Sementara Mas Aris berdiri di sampingnya sambil memegang gelas minuman. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia di atas penderitaanku. Langkah kakiku mantap memasuki area pesta. Suasana yang tadinya bising perlahan-lahan menjadi sunyi saat para tamu mulai menyadari kehadiranku. Mata mereka beralih dari Mika ke perutku yang jauh lebih besar. Bisik-bisik mulai terdengar. "Laras, kamu ngapain di sini?" Ibu Lastri menghampiriku dengan wajah yang memerah karena malu di depan tamu-tamunya. "Kamu tidak diundang. Cepat pergi." Aku tersenyum tipis. Suara tetap tenang, namun cukup lantang agar didengar orang-orang di sekitar. "Ibu lupa, ini adalah tanah ayahku. Mana mungkin pemilik rumah tidak hadir di pestanya sendiri." Mas Aris mendekat, mencoba menarik lenganku. "Laras, jangan buat malu di sini. Kita bicarakan ini di dalam." "Lepaskan tanganmu, Mas," jawabku dingin. Aku memberikan kode kepada Pak Pram. Pak Pram maju dan membuka sebuah map besar. "Mohon maaf atas gangguannya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya adalah kuasa hukum Ibu Laras. Kami datang untuk menyerahkan surat pengosongan lahan secara resmi. Berdasarkan sertifikat nomor 124. Tanah ini secara mutlak adalah milik Ibu Laras. Dan karena pihak pengelola, Saudara Aris, telah melakukan pelanggaran kontrak serius, maka izin tinggal di lokasi ini resmi dicabut mulai besok pagi." Wajah Ibu Lastri pucat pasi. "Kamu bohong." Aris bilang, "Rumah ini miliknya." "Rumahnya mungkin milik Aris, Bu," aku menyela dengan suara yang tegas. "Tapi tanahnya milikku. Di bawah perjanjian yang ditandatangani Mas Aris sendiri dulu, jika terjadi perpecahan keluarga karena pelanggaran norma, aku berhak meminta tanah ini dikosongkan. Itu artinya kalian boleh memiliki rumah ini, asalkan kalian memindahkannya dari tanahku." Mika berdiri dari kursinya, wajah cantiknya kini dipenuhi ketakutan. "Mas, apa maksudnya ini? Kamu bilang aku akan jadi ratu di sini." Tamu-tamu mulai saling pandang. Beberapa dari mereka adalah rekan bisnis ayah yang selama ini menghormatiku. Mereka mulai memberikan tatapan sinis kepada Mas Aris dan Ibu Lastri. "Laras, tolong jangan lakukan ini di depan umum." Mas Aris memohon dengan suara rendah, nyaris berbisik. "Kamu yang memilih panggung ini, Mas. Aku hanya menyelesaikan pertunjukannya," jawabku. Aku berbalik ke arah para tamu. "Maaf semuanya. Silakan lanjutkan pestanya. Namun mohon maaf, jika besok pagi pemandangan di sini akan sedikit berbeda, karena alat berat akan mulai bekerja di depan halaman ini." Aku melangkah pergi dengan kepala tegak, meninggalkan kekacauan yang luar biasa di belakangku. Aku tidak perlu berteriak, aku hanya perlu menunjukkan bahwa istana yang mereka banggakan hanyalah bangunan tanpa fondasi yang sah. Setelah insiden di pesta itu, nama baik Mas Aris dan Ibu Lastri hancur lebur di mata kolega mereka. Namun, aku segera menyadari bahwa orang-orang yang terdesak akan menjadi lebih berbahaya. Mereka tidak lagi menggunakan amarah, melainkan kelicikan yang dibungkus dengan hukum. 1 minggu kemudian,
Pak Pram datang ke rumahku dengan wajah tegang. Ia membawa sebuah dokumen yang sama sekali tidak kuduga. Laras, mereka melakukan serangan balik. Mas Aris mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut hak asuh penuh atas anak yang sedang kamu kandung, ujar Pak Pram sambil menyerahkan berkas itu. Aku terkesiap. Atas dasar apa dia bahkan pernah meragukan anak ini di depan ibunya? Dia melampirkan laporan medis palsu dan kesaksian dari Mika serta Ibu Lastri yang menyatakan bahwa kondisi mentalmu tidak stabil. Mereka menuduhmu memiliki kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri dan janinmu karena tekanan depresi ekonomi. Mereka ingin membuktikan bahwa kamu tidak layak menjadi ibu. Jelas Pak Pram. Duniaku terasa berputar. Mereka tahu bahwa harta bisa dicari, tapi anak adalah kelemahanku. Mas Aris ingin membalas dendam dengan cara mengambil hal paling berharga yang kumiliki. Jika aku kehilangan hak asuh, aku tidak hanya kehilangan anakku, tapi aku juga harus memberikan tunjangan besar kepada mereka sebagai pengasuh. Ini gila, Pak Pram. Aku sehat, kita tahu itu, tapi di pengadilan kita butuh bukti. Masalahnya, mereka sudah menyuap salah satu asisten rumah tangga lama untuk bersaksi bahwa kamu sering mengurung diri dan berbicara sendiri di kamar. Pak Pram menghela napas. Kita harus sangat hati-hati. Rintangan semakin berat saat aku mulai merasakan tekanan fisik. Usia kandunganku sudah mendekati 9 bulan. Kakiku membengkak dan setiap gerakan terasa sangat melelahkan. Di tengah kondisi ini, aku harus mondar-mondir ke rumah sakit untuk melakukan tes psikiatri guna mematahkan tuduhan mereka. Suatu sore, saat aku baru keluar dari klinik, sebuah mobil menghadang jalanku. Mas Aris keluar dari sana. Ia tidak lagi tampak kuyu. Ia mengenakan setelan mahal, mencoba menunjukkan bahwa ia masih punya kekuatan. Berhentilah melawan, Laras, ucapnya dingin. Serahkan saja hak pengelolaan aset itu padaku, dan aku akan mencabut gugatan hak asuh ini. Kamu tetap bisa melihat anak ini sesekali. Jangan sampai kamu melahirkan di dalam ruang sidang. Kamu menggunakan anakmu sendiri sebagai alat tawar-menawar, Mas. Kamu benar-benar sudah tidak punya hati. Jawabku dengan suara bergetar, menahan amarah. Aku hanya melakukan apa yang perlu dilakukan untuk bertahan hidup. Kamu yang memulai perang ini dengan mempermalukan keluargaku di depan umum. Aku menatap matanya dalam-dalam. Aku tidak akan pernah menyerahkan anakku pada pria yang bahkan tidak bisa menghargai ibunya sendiri. Kita lihat saja di pengadilan. Namun, rintangan sebenarnya baru saja dimulai. Malam harinya, aku mendapat kabar bahwa perusahaan mendiang ayah mengalami sabotase internal. Beberapa data penting hilang, dan Mas Aris menuduhku sebagai pelakunya karena aku adalah pemegang otoritas tertinggi yang baru saja memutus aksesnya. Ini adalah upaya sistematis untuk menjatuhkan kredibilitas dan finansialku secara bersamaan. Aku terduduk di kursi ruang tamu, memegangi perutku yang terasa sangat kencang. Rasa sakit yang tajam mulai muncul secara berkala. Aku melihat kalender, masih ada 2 minggu menuju hari perkiraan lahir. Tapi sepertinya bayiku ingin segera melihat perjuangan ibunya. Pak Pram panggilku lewat telepon dengan napas yang mulai teratur. Siapkan semuanya. Jika mereka ingin bermain di pengadilan, aku akan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi sepertinya anak ini ingin lahir sekarang. Di tengah ancaman kehilangan hak asuh, kehilangan perusahaan, dan kondisi fisik yang melemah, aku menyadari bahwa aku sedang berada di titik persimpangan yang paling berbahaya. Ini adalah awal dari babak paling sulit dalam hidupku. Rasa sakit itu datang seperti gelombang yang tak terbendung. Setiap 10 menit, perutku terasa seperti diremas oleh tenggen-tenggen tak kasat mata. Di luar, hujan turun rintik-rintik, mengingatkanku pada malam pengusiran itu. Namun kali ini, aku tidak sendirian di jalanan. Pak Pram dengan sigap membantuku masuk ke mobil,
menuju rumah sakit. "Bertahanlah, Laras. Kita hampir sampai," ucap Pak Pram dengan nada cemas yang berusaha ia sembunyikan. Namun, cobaan belum berakhir. Saat mobil kami baru saja memasuki area parkir rumah sakit, ponsel Pak Pram berdering. Wajahnya berubah pucat saat mendengarkan suara di seberang telepon. "Ada apa, Pak?" tanyaku di sela deru napas yang memburu. "Mas Aris, dia datang ke kantor pengadilan malam ini bersama pengacaranya. Mereka mengajukan permohonan darurat untuk mengambil hak asuh sementara begitu bayimu lahir. Dengan alasan kamu dalam kondisi medis yang tidak stabil untuk mengambil keputusan." Suara Pak Pram terdengar parau. Aku mencengkeram jok mobil. Mereka ingin mengambil bayiku tepat setelah dia lahir, bahkan sebelum aku sempat memeluknya. Itulah rencana mereka. "Laras, mereka memanfaatkan situasi persalinanmu untuk menyatakan kamu tidak kompeten secara mental dan fisik." Saat aku didorong di atas kursi roda memasuki ruang bersalin, aku melihat pemandangan yang membuat jantungku nyaris berhenti. Di lorong rumah sakit, Mas Aris berdiri bersama Ibu Lastri. Mereka tidak tampak seperti keluarga yang sedang menanti kelahiran cucu dengan penuh cinta. Mereka berdiri di sana bersama seorang pria berpakaian rapi yang memegang map hukum. "Laras, sayang." Mas Aris mendekat dengan senyum palsu yang memuakan di depan para perawat. "Jangan khawatir, kami sudah menyiapkan segalanya. Kamu fokus saja pada persalinan. Biar kami yang mengurus administrasi dan hak asuh bayinya nanti." Jangan mendekat," bisikku lemah namun penuh penekanan. Ibu Lastri maju satu langkah, menatapku dengan tatapan dingin. "Sudahlah Laras, tanda tangani saja surat persetujuan wali ini. Kamu sedang kesakitan, kamu tidak bisa berpikir jernih. Biarkan cucuku jatuh ke tangan yang tepat." Salah seorang perawat mencoba menengahi. "Maaf, Bapak dan Ibu, pasien harus segera masuk ke ruang tindakan. Mohon tidak membuat kegaduhan." Di dalam ruang bersalin yang dingin, aku merasa sangat sendirian. Kontraksi semakin hebat. Namun pikiranku justru melayang pada dokumen yang sedang mereka persiapkan di luar sana. Jika aku tidak bertindak sekarang, begitu anak ini menghirup napas pertamanya, dia akan langsung direnggut oleh tenggen-tenggen serakah itu. "Suster," panggilku sambil meremas tangan perawat itu. "Panggilkan pengacara saya, Pak Pram. Sekarang ada dokumen yang harus saya tanda tangani sebelum persalinan ini berlanjut. Tapi ibu harus fokus pada pembukaan. Tolong, ini tentang keselamatan masa depan anak saya," teriakku dengan sisa tenaga. "Pak Pram, diizinkan masuk untuk 1 menit." Dengan tangan gemetar karena menahan sakit, aku menandatangani sebuah surat wasiat darurat dan surat pengalihan hak wali sementara kepada Yayasan Perlindungan Anak yang dikelola oleh rekan mendiang ayahku, bukan kepada Aris. "Ini pilihan terakhirku, Pak Pram. Jika terjadi sesuatu padaku, atau jika mereka mencoba mengambil bayi ini secara paksa, yayasan itu yang akan melindungi anakku secara hukum sampai sidang utama selesai," bisikku. Tepat setelah pena itu jatuh dari tanganku, rasa sakit luar biasa menghantam. Dokter masuk dan menyuruhku mulai mengejan. Di luar pintu, aku bisa mendengar suara perdebatan antara Mas Aris dan Pak Pram. Mereka sedang memperebutkan hak atas nyawa yang bahkan belum melihat dunia. Aku memejamkan mata, memusatkan seluruh cintaku pada janin di dalam sana. "Nak, berjuanglah bersama ibu. Kita tidak boleh kalah sekarang. Ini adalah titik paling kritis, antara hidup dan mati, antara kehilangan atau mempertahankan satu-satunya harta yang paling berharga. Aku harus memilih, menyerah pada rasa sakit dan membiarkan mereka menang, atau bertahan dengan segala sisa kekuatan yang kumiliki." Satu dorongan lagi. "Laras, ayo, kamu bisa." Suara dokter terdengar seperti gema yang jauh. Dengan seluruh sisa tenaga yang kupunya, aku mengerahkan segalanya. Pikiranku bukan lagi tentang rasa sakit, melainkan tentang wajah Mas Aris dan Ibu Lastri yang sudah bersiap merampas buah hatiku.
Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh anak ini dengan tangan kotor mereka. Lalu, suara itu pecah. Suara tangis yang nyaring dan kuat memenuhi ruangan. Selamat Laras. Bayinya perempuan. Cantik sekali. Dokter meletakkan bayi merah itu di dadaku. Air mataku jatuh. Namun bukan karena sedih. Kehangatan kulitnya membuatku merasa menjadi wanita paling kuat di bumi. Namun, momen haru itu hanya berlangsung beberapa detik. Pintu ruang bersalin diketuk dengan keras dari luar. Aku bisa mendengar suara melengking Ibu Lastri. Dokter, kami adalah keluarganya. Kami punya hak untuk melihat bayi itu dan mengurus surat-suratnya. Aku memeluk bayiku erat-erat. Ketakutan menyergapku. Di dalam kondisi selemah ini, bagaimana aku bisa melawan mereka? Suster tampak ragu. Namun dokter memberikan isyarat untuk tetap mengunci pintu. Laras, dengarkan aku. Pak Pram masuk dengan tergesa-gesa setelah mendapat izin khusus. Wajahnya berkeringat. Mas Aris membawa perintah pengadilan sementara. Mereka mengklaim bahwa karena kamu sedang dalam pemulihan poskoporasi dan dianggap tidak stabil secara emosional, hak asuh sementara jatuh ke tangan ayah biologisnya. Tidak, aku baru saja melahirkannya Pak Pram. Bagaimana bisa hukum sekejam itu? Suaraku parau, hampir hilang. Mereka menggunakan celah hukum tentang kesejahteraan bayi. Mereka berargumen bahwa kamu tidak punya rumah yang layak karena status rumah lama ayahmu yang sedang dalam sengketa. Sementara Mas Aris punya rumah mewah yang siap dengan segala fasilitas bayi. Jelas Pak Pram cepat. Aku menatap bayi kecil di pelukanku. Ia menggeliat tenang. Tidak tahu bahwa di luar sana, orang-orang yang seharusnya melindunginya justru sedang menjadikannya alat barter. Apa pilihan terakhirku, Pak Pram? Tanyaku dengan tatapan kosong. Kamu harus meninggalkan rumah sakit ini sekarang juga, Laras. Jika kamu tetap di sini, saat pihak kepolisian datang untuk mengeksekusi surat perintah sementara itu, mereka akan mengambil bayi ini secara paksa dari tanganmu. Tapi aku baru saja melahirkan. Aku bahkan belum bisa berjalan dengan tegak. Ada ambulans pribadi dari yayasan rekan ayahmu di pintu belakang. Kita akan membawamu ke tempat perlindungan rahasia. Tapi itu artinya kamu akan dianggap melarikan diri dari proses hukum sementara. Ini akan memperberat posisimu di sidang utama nanti. Pak Pram menatapku dengan iba. Aku melihat ke arah pintu yang digedor semakin keras. Aku bisa mendengar suara Mas Aris yang berteriak memanggil namaku. Berpura-pura cemas, padahal dia hanya menginginkan kendali atas aset melalui anak ini. Aku menarik napas panjang, mengabaikan rasa perih di sekujur tubuhku. Bawa aku keluar dari sini, Pak Pram. Aku lebih baik dianggap pelarian daripada harus melihat anakku disentuh oleh mereka. Aku akan melawan mereka dari tempat yang tidak bisa mereka jangkau. Dengan bantuan suster yang bersimpati, aku dipindahkan ke kursi roda dengan sangat hati-hati. Bayiku terlelap dalam balutan kain hangat di dekapanku. Kami keluar melalui jalur evakuasi belakang, melewati lorong-lorong gelap rumah sakit. Sementara di lobi depan, Mas Aris dan Ibu Lastri sedang berdebat kusir dengan pihak keamanan rumah sakit. Saat pintu ambulans tertutup, aku melihat bayangan rumah sakit perlahan menjauh. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidupku. Aku telah memilih jalan yang paling sulit, menjadi pelarian demi melindungi nyawa yang baru saja aku lahirkan. Kita mulai babak baru, Nak, bisikku pada bayi perempuanku. Ibu mungkin tidak punya istana sekarang, tapi ibu punya kebenaran yang tidak akan pernah bisa mereka beli. Tempat persembunyianku adalah sebuah rumah kecil yang asri di kaki bukit, milik salah satu relasi mendiang ayah yang sangat setia. Udara di sini dingin, namun hatiku jauh lebih dingin saat melihat layar televisi di ruang tengah. Wajah Mas Aris muncul di sana, tampak sembab dan memelas. Ia sedang melakukan wawancara eksklusif dengan sebuah stasiun televisi swasta. Saya hanya ingin anak saya kembali, ucap Mas Aris dengan suara bergetar yang dibuat-buat. Lara sedang tidak sehat secara mental.
Dia membawa lari bayi kami yang baru berusia 2 hari dari rumah sakit tanpa izin medis. Saya takut dia akan mencelakai bayi itu karena depresi yang dideritanya. Ibu Lastri duduk di sampingnya, mengusap punggung Aris sambil terisak pelan. Laras selalu menjadi wanita yang emosional. Kami sudah menyiapkan kamar bayi yang indah, dokter pribadi, dan segalanya. Kami mohon, jika ada yang melihat Laras, tolong hubungi pihak berwajib demi keselamatan cucu saya. Aku mematikan televisi itu dengan tangan gemetar. Fitnah ini sungguh kejam, Pak Pram, ujarku sambil menyusui bayiku yang kuberi nama Mentari. Pak Pram mengangguk berat. Ini strategi mereka untuk mematikan karaktermu, Laras, dengan membuatmu terlihat seperti ibu yang tidak stabil dan berbahaya. Mereka berharap pengadilan akan memberikan hak asuh permanen kepada Aris tanpa banyak tanya. Media sosial sudah mulai menghujatmu sebagai ibu penculik. Rasa sakit bekas persalinan masih terasa menyayat, namun rasa sakit di hatiku jauh lebih hebat. Aku merasa dipojokkan dari segala sisi. Rekening pribadiku dipantau, pergerakanku dibatasi, dan kini namaku dicoreng di depan seluruh negeri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa terus bersembunyi seperti ini. Tanyaku putus asa. Kita butuh bukti balik yang tak terbantah. Sesuatu yang akan menunjukkan siapa Mas Aris sebenarnya sebelum dia memakai topeng ayah idaman itu. Jawab Pak Pram. Saya sedang berusaha menghubungi asisten rumah tangga yang dulu bekerja dengan mereka. Ada kabar bahwa Mika mulai tidak sabar karena Mas Aris tidak bisa segera mencairkan dana aset ayahmu. Beberapa hari kemudian, rintangan baru muncul. Polisi mulai melacak keberadaan kami melalui sinyal ponsel Pak Pram. Kami harus berpindah tempat lagi di tengah malam. Bayi Mentari menangis kecil karena udara malam yang menusuk, dan aku harus menahan tangis agar tidak memecah keheningan. Di tengah perjalanan di dalam mobil yang gelap, aku menyadari bahwa Aris tidak akan pernah berhenti. Baginya, Mentari bukanlah seorang anak, melainkan kunci brankas. Selama Mentari ada padaku, dia tidak bisa menguasai tanah dan perusahaan ayah. Pak Pram, jika aku menyerahkan diri, apa yang akan terjadi? Tanyaku pelan. Jangan, Laras. Jika kamu menyerahkan diri sekarang, mereka akan langsung mengambil bayimu menggunakan surat perintah sementara itu. Kamu akan dipisahkan darinya sampai sidang selesai, yang entah kapan akan diputuskan. Aku memeluk Mentari erat-erat. Cahaya lampu jalan yang melewati kaca mobil membuat wajah kecilnya terlihat begitu suci. Aku tidak boleh menyerah. Jika aku harus menjadi penjahat di mata dunia demi melindunginya dari keluarga serakah itu, maka biarlah. Namun, sebuah kejutan datang malam itu. Sebuah pesan masuk ke email pribadi Pak Pram dari alamat anonim. Isinya adalah sebuah rekaman suara percakapan antara Mas Aris dan Mika di dalam mobil. Sehari sebelum pengusiranku. Jangan khawatir, Mika. Begitu Laras melahirkan, kita akan buat dia terlihat gila setelah anak itu di tangan kita. Semua aset ayahnya akan jatuh ke tanganku sebagai wali sah. Kita akan hidup mewah selamanya. Suara itu jelas suara Mas Aris. Dingin, penuh rencana, dan tanpa belas kasihan. Ini dia, Laras, bisik Pak Pram dengan mata berbinar. Ini peluru yang kita butuhkan untuk meruntuhkan sandiwara mereka di depan pengadilan. Harapan yang sempat padam kini menyala kembali. Aku menatap jalanan yang membentang di depan. Persembunyian ini akan segera berakhir, dan aku akan kembali bukan sebagai korban, melainkan sebagai badai yang akan menyapu bersih semua kebohongan mereka. Keputusan telah kubuat. Bersembunyi hanya akan membuatku terlihat bersalah di mata dunia. Dengan bantuan Pak Pram dan jaringan relasi mendiang ayah, aku mengatur sebuah langkah yang sangat berani. Aku akan muncul di tengah konferensi pers yang sedang digelar oleh Mas Aris di sebuah hotel besar. Mas Aris mengadakan acara itu untuk mengumumkan sayembara pencarian diriku
dan bayiku. Ia ingin mempertegas narasi bahwa aku adalah wanita depresi yang berbahaya. Ini taruhan nyawa. Laras, jika polisi bergerak lebih cepat dari pengungkapan bukti kita, mereka akan mengambil Mentari darimu saat itu juga. Bisik Pak Pram saat kami berada di dalam mobil menuju lokasi. Aku menatap Mentari yang terlelap di gendonganku. Aku lebih takut dia tumbuh di bawah asuhan orang-orang seperti mereka. Pak, aku harus mengakhiri ini sekarang. Kami memasuki hotel melalui pintu servis. Di aula utama, aku bisa mendengar suara Mas Aris yang bergetar penuh sandiwara melalui pengeras suara. Saya hanya memohon kepada Laras, jika kamu menonton ini, kembalilah. Anak kita butuh perawatan medis yang layak. Jangan biarkan egomu membahayakan nyawa putri kita, ucap Mas Aris di depan puluhan kamera wartawan. Aku melangkah masuk ke aula itu tepat saat ia hendak menutup pidatonya. Suasana seketika riuh. Para wartawan berebut mengarahkan kamera ke arahku. Mas Aris terpaku. Wajahnya memucat seketika. Namun ia dengan cepat mengubah raut wajahnya menjadi penuh rasa syukur yang palsu. Laras, syukurlah kamu kembali. Mas Aris mencoba mendekat untuk meraih bayiku. Jangan sentuh dia. Suaraku menggema di seluruh ruangan. Tenang, namun mengandung otoritas yang membuat semua orang terdiam. Aku kembali bukan untukmu, Aris. Aku kembali untuk menunjukkan kepada dunia siapa sebenarnya pria yang sedang berdiri di atas panggung ini. Laras, kamu sedang tidak stabil. Mari kita bicara di dalam. Mas Aris mencoba memotong, namun Pak Pram segera maju dan menyambungkan sebuah perangkat ke layar besar di belakang panggung. Silakan semuanya, dengarkan baik-baik bagaimana ayah yang berduka ini merencanakan masa depan untuk anaknya, ujar Pak Pram. Detik berikutnya, suara rekaman percakapan Mas Aris dan Mika yang kami dapatkan diputar dengan volume maksimal. Jangan khawatir, Mika. Begitu Laras melahirkan, kita akan buat dia terlihat gila. Setelah anak itu di tangan kita, semua aset ayahnya akan jatuh ke tanganku sebagai wali sah. Aula itu seketika sunyi senyap. Wajah Mas Aris berubah dari pucat menjadi abu-abu. Ibu Lastri yang duduk di barisan depan mencoba berdiri dan berteriak bahwa itu adalah rekaman palsu. Namun suaranya tenggelam oleh Herik Pikak wartawan yang mulai bertanya secara agresif. Mas Aris, apakah benar Anda merencanakan ini semua demi harta? Ibu Laras, apakah ini alasan Anda melarikan diri? Aku berdiri tegak di tengah sorotan lampu. Aku tidak pernah gila. Aku hanya seorang ibu yang berusaha melindungi anaknya dari manusia yang melihat bayi ini sebagai lembaran uang. Aku siap menjalani pemeriksaan medis apapun sekarang juga untuk membuktikan bahwa aku sehat secara mental dan layak membesarkan putriku. Polisi yang memang sudah ada di sana untuk menjemputku justru berbalik arah. Mereka kini meminta keterangan dari Mas Aris terkait dugaan konspirasi dan pemalsuan dokumen medis yang ia gunakan untuk menggugat hak asuhku. Di tengah kekacauan itu, Mas Aris mencoba melarikan diri melalui pintu samping. Namun ia langsung dihadang oleh petugas keamanan. Ia menatapku dengan kebencian yang mendalam. Sementara aku hanya menatapnya dengan rasa iba. Ia telah kehilangan segalanya bukan karena aku, tapi karena keserakahannya sendiri. Aku memeluk Mentari erat-erat. Untuk pertama kalinya sejak malam pengusiran itu, aku bisa bernapas dengan lega. Badai besar itu telah lewat. Dan meski aku masih harus menghadapi proses hukum di pengadilan, aku tahu bahwa topeng mereka telah hancur berkeping-heping di depan mata seluruh negeri. Setelah konferensi pers yang menggemparkan itu, dunia seolah berbalik 180 derajat. Dukungan mengalir deras untukku. Pihak kepolisian segera menindaklanjuti bukti rekaman suara dan temuan dokumen palsu yang diajukan Aris. Aku tidak lagi menjadi pelarian. Aku adalah seorang pejuang yang memenangkan simpati publik. 1 minggu kemudian, aku duduk di ruang tamu rumah lama ayah, mengamati Pak Pram yang datang membawa tumpukan dokumen baru. Kali ini,
dokumen-dokumen itu bukan tentang gugatan, melainkan tentang kemenangan. Laras, pengadilan telah mencabut perintah hak asuh sementara yang dipegang Aris. Kamu secara resmi memegang hak asuh penuh atas Mentari. Selain itu, status Aris sebagai direktur pengelola di perusahaan ayahmu telah dicabut secara permanen oleh Dewan Komisaris. Lapor Pak Pram dengan senyum puas. Namun, kabar yang paling ditunggu adalah tentang rumah mewah itu. Sesuai dengan surat perintah pengosongan lahan yang kusebar sebelumnya. Hari ini adalah batas akhir bagi mereka untuk angkat kaki. Aku memutuskan untuk datang ke sana, bukan untuk menghina, tapi untuk memastikan bahwa bayang-bayang masa lalu tidak lagi menghantuiku. Dengan Mentari yang tertidur pulas di gendongan, aku melangkah memasuki halaman rumah mewah itu. Pemandangannya sangat kontras dengan pesta 7 bulanan beberapa waktu lalu. Tidak ada lagi musik, tidak ada lagi kemewahan. Di teras rumah, aku melihat tumpukan koper dan kardis-kardis yang berantakan. Ibu Lastri duduk di atas salah satu koper dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua. Ia tidak lagi memakai perhiasan emasnya. Semuanya sudah disita untuk membayar yuteng-yuteng pribadi yang menumpuk. Puas kamu Laras, kamu menghancurkan hidup kami sampai tidak bersisa, teriak Ibu Lastri saat melihatku. Suaranya parau, tidak lagi melengking angkuh. Aku tidak menghancurkan siapapun, Bu. Jawabku tenang. Ibu dan Mas Aris yang membangun rumah ini di atas kebohongan. Sekarang, pondasinya runtuh karena kebenaran. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang milik ayahku dan milik putriku. Tiba-tiba, Mas Aris keluar dari dalam rumah. Wajahnya tampak kuyu, pakaiannya kusut. Saat melihatku, ia mencoba mendekat. Namun ia terhenti saat melihat Mentari di pelukanku. Ada gurat penyesalan di matanya. Namun aku tahu itu hanyalah penyesalan karena telah kehilangan fasilitas, bukan penyesalan karena telah melukaiku. Laras, tolong, beri kami waktu sedikit lagi. Aku tidak tahu harus membawa ibu kemana. Semua rekeningku dibekukan, bahkan Mika. Dia meninggalkanku kemarin, ucapnya dengan suara rendah. Aku terdiam sejenak, mendengar bahwa Mika pergi begitu tahu Aris tidak lagi kaya adalah hal yang sudah kuduga. Wanita itu hanya mencintai bayangan harta, bukan pria di baliknya. Mika pergi, tanyaku. Dia membawa semua barang berharga yang bisa ia ambil dan kembali ke desanya. Dia bilang, dia tidak mau hidup susah bersamaku, jawab Aris sambil menunduk. Aku menghela napas panjang. Mas, aku sudah memberikan waktu yang cukup. Hari ini, petugas akan mengunci rumah ini. Kamu masih punya mobil yang tidak kutarik. Pakailah itu untuk mencari tempat tinggal baru. Itu adalah kebaikan terakhir yang bisa kuberikan sebagai ibu dari anakmu. Saat petugas mulai memasang garis segel di pintu depan, aku berbalik dan berjalan menuju mobilku. Aku mendengar Ibu Lastri meratap, dan Aris yang terdiam mematung menatap bangunan yang pernah ia banggakan. Rasa dendam yang selama ini membakar dadaku perlahan-lahan padam, digantikan oleh rasa damai yang sejuk. Aku menyadari bahwa hukuman terbaik bagi mereka bukanlah penjara, melainkan hidup dalam kemiskinan dan kehilangan harga diri yang dulu mereka agung-agungkan. Ayo, Mentari, kita pulang ke rumah kita yang sebenarnya, bisikku sambil mencium kening putri kecilku. Hari ini, aku resmi menutup babak kelam dalam hidupku. Esok, matahari akan terbit di rumah yang baru. Rumah yang tidak akan pernah lagi dimasuki oleh pengkhianatan. Langkah kakiku bergema di lobi gedung perkantoran peninggalan ayah. Ini adalah hari pertama aku secara resmi menjabat sebagai komisaris utama sekaligus pemegang kendali penuh. Para karyawan yang dulu mengenalku sebagai istri direktur yang lembut, kini menatapku dengan rasa hormat yang baru. Aku bukan lagi beang-beang di balik punggung Mas Aris. Semua laporan keuangan telah diaudit, Bu Laras, ujar seorang manajer senior
yang dulu sangat setia pada ayah. Ada banyak kebocoran dana yang dilakukan Pak Aris untuk kepentingan pribadi. Namun untungnya, perusahaan masih memiliki fondasi yang kuat. Aku duduk di kursi kebesaran ayah. Rasanya sangat pas. Aku bertekad untuk membersihkan nama baik perusahaan ini dari noda yang ditinggalkan mantan suamiku. Fokusku kini terbagi dua, membesarkan Mentari dan menghidupkan kembali warisan keluargaku. Namun, di tengah kesibukanku, sebuah gangguan datang. Sekretarisku mengabarkan bahwa ada seorang wanita tua yang bersikeras ingin menemuiku di lobi bawah. Ia sudah menunggu sejak pagi tanpa mau pergi. Dia bilang namanya Ibu Lastri. "Bu," ucap sekretarisku ragu-ragu. Aku terdiam sejenak. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, aku memintanya untuk mengizinkan beliau naik. Aku ingin melihat apakah ada sisa keangkuhan di wajah wanita yang dulu mengusirku itu. Saat pintu ruangan terbuka, sosok yang masuk bukanlah Ibu Lastri yang dulu selalu mengenakan kebaya sutra dan tas bermerek. Wanita di depanku tampak sangat rapuh. Rambutnya yang biasanya tersanggul rapi, kini terlihat kusam dan memutih. Laras, suaranya gemetar. Tidak ada lagi nada perintah di sana. "Silakan duduk, Bu," jawabku dengan nada bicara yang sopan, namun tetap berjarak. Ibu Lastri duduk di pinggir kursi. Matanya menatap sekeliling ruangan yang mewah itu dengan tatapan rindu. "Laras, Ibu datang untuk memohon. Aris, dia depresi. Kami tinggal di kontrakan kecil yang panas dan berisik. Aris tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena nama baiknya sudah hancur." Aku tetap diam, mendengarkan. "Ibu mohon, setidaknya izinkan kami tinggal di salah satu paviliun kecil milikmu. Atau beri Aris posisi apa saja di kantor ini. Dia anakmu, Laras. Dia ayah dari cucuku," ucapnya sambil mulai terisak. Aku menarik napas panjang. "Bu, ingatkah Ibu malam saat Ibu melempar koperku ke aspal? Saat itu, aku sedang mengandung cucu Ibu. Ibu tidak peduli kami tidur di mana atau apakah kami kehujanan. Ibu lebih memilih membela wanita lain hanya karena harta. Ibu hilaf. Laras, Ibu tertipu oleh janji-janji Mika. Itu bukan hilaf. Bu, itu adalah pilihan." Potongku tegas, namun tidak berteriak. Aku sudah memaafkan Ibu di dalam hatiku, agar aku bisa hidup tenang. Tapi memaafkan bukan berarti harus kembali memberikan fasilitas yang Ibu sia-siakan. Aku punya tanggung jawab untuk menjaga Mentari. Dan aku tidak ingin dia tumbuh di lingkungan yang penuh dengan manipulasi. Aku mengeluarkan selembar cek dari laci meja. Aku menuliskan sejumlah angka yang cukup untuk biaya hidup mereka selama beberapa bulan ke depan dengan sederhana. "Ini adalah pemberian terakhir dariku. Gunakan ini untuk modal usaha kesil-kasilen atau biaya pindah ke desa. Jangan kembali lagi ke kantor atau rumahku. Jika Ibu benar-benar sayang pada cucu Ibu, biarkan dia tumbuh tanpa melihat drama dan kebencian yang Ibu ciptakan." Ibu Lastri menatap cek itu dengan tangan gemetar. Ia ingin memprotes karena jumlahnya tidak sebanyak yang ia harapkan. Namun ia melihat ketegasan di mataku. Ia menyadari bahwa Laras yang bisa ia injak-injak dulu telah mati setelah Ibu Lastri pergi. Aku berdiri di depan jendela besar, menatap cakrawala kota. Aku merasa beban berat di pundakku. Banner-banner terangkat. Aku tidak menjadi kejam seperti mereka, tapi aku juga tidak membiarkan diriku menjadi mangsa lagi. Sore itu, aku pulang ke rumah. Saat aku menggendong Mentari, aku merasakan kebahagiaan yang murni. Aku telah berhasil membangun kembali istanaku. Bukan di atas pasir kebohongan, melainkan di atas batu karang kejujuran dan kerja keras. 1 tahun telah berlalu sejak badai itu mereda. Hari ini, taman di belakang rumah lama ayah yang sudah kurenovasi total tampak begitu asri. Tidak ada lagi kesan angker atau sunyi. Yang ada hanyalah suara tawa Mentari yang kini sudah mulai belajar berjalan. Langkah-langkah kecilnya di atas rumput hijau
adalah melodi terindah yang pernah kudengar. Bisnis peninggalan ayah berkembang 2 kali lipat di bawah kendaliku. Aku menerapkan sistem manajemen yang lebih manusiawi, memastikan tidak ada lagi karyawan yang merasa tertekan seperti aku dulu. Aku juga mendirikan sebuah yayasan kecil yang kuberi nama Gria Mentari, sebuah tempat perlindungan dan bantuan hukum bagi para ibu yang mengalami kekerasan psikologis dan pengusiran seperti yang pernah kualami. Sore itu, Pak Pram datang berkunjung. Ia membawa kabar terbaru tentang mereka. Aris akhirnya memutuskan untuk bekerja di sebuah bengkel kecil di luar kota. Laras, ujar Pak Pram sambil menyesap kopinya. Kabar yang kudengar, ia hidup sangat sederhana. Sementara Ibu Lastri sering terlihat termenung di depan kontrakan mereka. Mereka benar-benar terputus dari lingkaran sosial lama mereka. Aku hanya mengangguk pelan. Tidak ada rasa puas yang meluap-luap, hanya ada rasa lega karena keadilan telah menemukan jalannya sendiri. Semoga itu menjadi pelajaran hidup bagi mereka. Pak, aku sudah tidak menyimpan amarah lagi. Kamu wanita yang luar biasa. Laras, banyak orang akan memilih untuk menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Tapi kamu memilih untuk membangun hidupmu sendiri. Puji Pak Pram tulus. Saat matahari mulai terbenam, memberikan semburat warna jingga di langit, aku menggendong Mentari dan membawanya ke sebuah sudut taman di bawah pohon kamboja besar. Di sana, aku membangun sebuah bangku taman yang nyaman, tempat favoritku untuk merenung. Aku teringat saat paling gelap dalam hidupku saat aku diusir di bawah hujan, saat aku harus bersembunyi dari kejaran polisi, dan saat aku berjuang melahirkan sendirian. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang sangat jauh sekarang. Rasa sakit itu telah berubah menjadi kekuatan, dan pengkhianatan itu telah berubah menjadi kebijaksanaan. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi muncul dari akun media sosial Gria Mentari. Seorang wanita mengirimkan pesan. Terima kasih, Bu Laras. Karena ceritamu, aku berani keluar dari hubungan yang beracun dan memperjuangkan hak anakku. Kamu adalah inspirasi kami. Aku tersenyum kecil. Ternyata, luka-lukaku memiliki tujuan yang lebih besar. Aku bukan hanya menyelamatkan diriku sendiri, tapi aku juga menjadi lentera bagi orang lain yang sedang tersesat di kegelapan yang sama malam itu. Sebelum tidur, aku menatap cermin. Aku melihat seorang wanita yang matanya tetap memancarkan kelembutan, namun memiliki garis ketegasan yang tak tergoyahkan. Aku tidak lagi mengenakan kalung pemberian Aris. Di leherku, kini melingkar sebuah liontin kecil dengan inisial nama Mentari. Kita sudah sampai, Nak. Bisikku pada Mentari yang sudah terlelap. Inilah mahligai kita yang sesungguhnya. Bukan rumah yang mewah karena hartanya, tapi rumah yang kokoh karena martabat dan cinta di dalamnya. Aku mematikan lampu kamar dengan perasaan syukur yang memenuhi dada. Esok pagi, aku akan terbangun bukan sebagai korban yang ketakutan, melainkan sebagai ratu di kerajaanku sendiri. Waktu adalah penyembuh yang paling jujur. 2 tahun telah berlalu, dan rumah yang dulu kusebut sebagai istana pasir kini telah berubah menjadi sebuah pusat pendidikan anak usia dini yang kukelola sendiri. Aku merobohkan beberapa sekat dinding yang penuh kenangan pahit dan menggantinya dengan jendela-jendela besar yang membiarkan cahaya matahari masuk ke setiap sudut ruangan. Suatu pagi, saat aku sedang mengawasi anak-anak bermain di halaman, aku tertegun melihat Mentari berbagi mainannya dengan seorang anak kecil lain yang baru bergabung. Di sana, aku menyadari sebuah kebenaran sederhana. Keluarga bukan hanya tentang siapa yang berbagi darah dengan kita, tapi tentang siapa yang hadir untuk melindungi dan mencintai kita tanpa syarat. Selama 2 tahun ini, aku belajar untuk mendefinisikan ulang arti ayah bagi Mentari. Mas Aris sesekali mengirimkan surat yang isinya kini lebih banyak berisi permintaan maaf daripada tuntutan harta. Aku membacakan surat-surat itu untuk Mentari saat ia sudah cukup besar untuk mengerti. Namun, aku tidak pernah menanamkan kebencian
Apakah kamu membencinya, Laras? Tanya Pak Pram suatu hari saat kami duduk di kantor yayasan. Aku menggeleng pelan. Membenci butuh energi yang sangat besar, Pak. Aku lebih memilih menggunakan energi itu untuk mencintai Mentari. Aris hanyalah bagian dari masa lalu yang memberiku pelajaran tentang harga diri. Jika aku membencinya, maka aku masih terikat dengannya. Aku ingin benar-benar bebas. Kebebasan yang kurasakan saat ini adalah kebebasan yang paling mahal. Bukan bebas karena punya banyak uang, tapi bebas dari rasa takut akan pendapat orang lain. Dulu, aku sangat takut dianggap sebagai istri yang gagal atau menantu yang durhaka. Sekarang, aku bangga menjadi wanita yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Aku juga mulai membuka diri pada lingkungan sosial yang baru. Orang-orang di sekitarku kini mengenalku sebagai sosok yang tangguh, namun bersahaja. Aku sering menghabiskan waktu di yayasan, mendengarkan cerita para ibu yang datang dengan mata sembab, persis seperti mataku beberapa tahun lalu. Keluarga itu seperti sebuah bangunan. Bu, ucapku pada salah satu klien yayasan sore itu. Jika fondasinya adalah kebohongan, semegah apapun bangunannya, ia akan runtuh saat badai datang. Tapi jika fondasinya adalah kejujuran, rumah kecil pun akan terasa seperti istana yang tak tergoyahkan. Aku melihat Mentari berlari ke arahku, memeluk kakiku dengan tawa yang renyah di matanya. Aku adalah dunianya, dan bagiku, melihatnya tumbuh menjadi pribadi yang penuh kasih adalah kemenangan yang jauh lebih besar daripada memenangkan aset perusahaan manapun. Malam itu, aku duduk di teras sambil menatap bintang-bintang. Aku merasa sangat utuh. Perjalanan dari diusir saat hamil besar hingga menjadi wanita mandiri telah mengajarkanku bahwa kebahagiaan tidak datang dari tangan orang lain yang memberikannya pada kita, melainkan dari keberanian kita untuk menjemputnya sendiri. Aku telah menemukan keluarga baruku, sebuah lingkaran orang-orang tulus yang saling mendukung, sebuah komunitas yang dibangun dari rasa empati, dan sebuah mahligai yang pondasinya adalah kasih sayang yang murni. Sore itu, aku sedang berada di sebuah kafe pinggir kota untuk bertemu dengan calon investor yayasan. Saat pertemuan selesai dan aku hendak beranjak, mataku menangkap sosok pria yang duduk sendirian di sudut ruangan yang remang. Pria itu mengenakan seragam bengkel yang sudah agak pudar warnanya. Tubuhnya yang dulu tegap, kini tampak sedikit membungkuk, dan wajahnya yang dulu selalu tampak licin, kini ditumbuhi janggut tipis yang tidak terawat. Itu Aris. Aku sempat ragu, haruskah aku pergi begitu saja? Namun, kakiku justru melangkah mendekat, bukan karena rindu, melainkan karena aku ingin memastikan bahwa tidak ada lagi getaran kemarahan di hatiku saat menatapnya. Mas Aris, sapaku lembut. Ia tersentak, hampir menjatuhkan gelas kopinya. Matanya membelalak, menatapku seolah melihat hantu. Laras, aku duduk di kursi di hadapannya. Tidak ada kecanggungan yang mematikan, hanya ada keheningan yang dalam. Apa kabar, Mas? Aris menunduk. Tangannya yang kasar karena pekerjaan bengkel tampak gemetar di atas meja. Seperti yang kamu lihat, aku baru saja selesai bekerja. Bengkel di dekat sini. Ia terdiam sejenak, lalu menatapku dengan mata yang tampak basah. Kamu terlihat sangat sukses, Laras. Kamu tampak bahagia. Aku tenang, Mas. Dan itu lebih dari sekadar sukses. Jawabku jujur. Aku minta maaf. Suaranya nyaris berbisik. Setiap hari, aku dihantui oleh bayangan malam itu. Malam, saat aku mendorong koper itu ke jalan, aku tidak pernah membayangkan bahwa orang yang paling kukerasi adalah orang yang paling berhak atas semua kebaikanku. Aku menatapnya tanpa ekspresi menghakimi. Semua sudah berlalu, Mas. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Dan Mentari mendengar nama anaknya, Aris terseduh. Bolehkah
Bolehkah aku melihat fotonya? Aku hanya melihatnya dari jauh, di berita, atau media sosial. Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan video Mentari yang sedang tertawa sambil mengejar kupu-kupu piu di taman. Aris menyentuh layar ponsel itu dengan jarinya yang penuh noda oli. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Dia sangat mirip denganmu, Laras. Beruntung dia tidak mewarisi sifatku, ucapnya dengan tawa pahit yang getir. Dia akan tumbuh menjadi anak yang baik, Mas. Aku pastikan itu. Kami berbicara sebentar tentang hal-hal ringan, namun terasa sekali ada jurang yang sudah tidak mungkin lagi diseberangi. Aris adalah orang asing bagiku sekarang, seseorang yang pernah mampir dalam hidupku untuk memberiku pelajaran berharga tentang kekuatan saat aku berdiri untuk pamit. Aris ikut berdiri. Laras, apakah ada kesempatan bagi kita untuk sekadar berteman? Demi Mentari. Aku menatapnya dengan penuh pertimbangan. Mas, Mentari akan tahu siapa ayahnya saat waktunya tepat nanti. Tapi untuk saat ini, biarkan kami tumbuh dalam ketenangan yang sudah kami bangun susah payah. Kamu punya hidupmu sendiri untuk diperbaiki, dan aku punya masa depan untuk dijaga. Perpisahan ini adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan untuk satu sama lain. Aku melangkah keluar dari kafe itu tanpa menoleh lagi. Di luar, udara sore terasa sangat segar. Aku tidak merasakan beban, tidak merasakan sakit hati, dan tidak lagi merasakan keinginan untuk membalas. Pertemuan itu adalah ujian terakhirku. Dan saat aku masuk ke mobil, aku tersenyum. Aku baru saja menutup pintu masa lalu yang selama ini masih sedikit terbuka. Aku sudah benar-benar merdeka. 5 tahun telah berlalu sejak badai pengkhianatan itu mereda. Kini, hidupku berjalan dengan ritme yang teratur dan penuh makna. Perusahaan ayah tidak hanya pulih, tetapi telah bertransformasi menjadi salah satu pilar industri yang paling dihormati karena integritasnya. Pagi ini, aku berdiri di balkon rumah lamaku yang kini telah menjadi rumah impian yang sesungguhnya. Aku melihat Mentari yang sekarang sudah mengenakan seragam taman kanak-kanak, sedang sibuk menyiram tanaman bunga matahari di kebun. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas, memiliki empati yang tinggi, dan yang paling penting, ia memiliki senyum yang tulus. Pak Pram datang membawakan kabar penutup tentang Aris dan ibunya. Mereka telah pindah jauh ke sebuah desa terpencil. Aris dikabarkan telah menikah lagi dengan seorang wanita sederhana dan hidup tenang sebagai petani. Ibu Lastri pun kabarnya mulai aktif di kegiatan sosial di desanya. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi ambisi buta. Mereka akhirnya menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Sebuah hal yang dulu mereka remehkan. Semua sudah berada di tempatnya masing-masing. Laras, ujar Pak Pram sambil tersenyum bangga. Aku mengangguk. Aku teringat pada diriku yang dulu wanita muda yang rapuh, yang menangis terseduh di bawah guyuran hujan badai sambil memeluk perutnya. Jika aku bisa kembali ke masa itu, aku akan membisikkan satu hal padanya. Jangan takut, air hujan ini bukan untuk menenggelamkanmu, tapi untuk membersihkan jalanmu menuju kekuatan yang sesungguhnya. Sore harinya, aku mengadakan syukuran kecil di Yayasan Gria Mentari. Tempat itu kini telah membantu ratusan wanita untuk berdiri tegak kembali. Aku berdiri di depan mereka, bukan sebagai seorang atasan, melainkan sebagai seorang saudari. Kebahagiaan bukan tentang tidak adanya masalah, ucapku dalam pidato singkatku, tapi tentang kemampuan kita untuk tetap tegak saat masalah itu datang. Luka mungkin meninggalkan bekas, tapi bekas luka itu adalah bukti bahwa kita adalah pemenang. Saat acara berakhir, Mentari berlari ke arahku dan memberikan sebuah mahkota yang ia buat dari rangkaian bunga plastik di sekolahnya. Untuk ibu, karena ibu adalah ratu paling hebat di dunia, ucapnya polos. Aku berlutut, memeluknya erat, dan merasakan detak jantungnya yang tenang. Aku tidak butuh mahkota emas atau istana mewah untuk merasa berharga. Mahkotaku
adalah keberanianku, dan istanaku adalah kasih sayang yang menyelimuti rumah ini. Aku menatap langit yang mulai bertabur bintang. Perjalanan dari pengkhianatan menuju pemulihan ini memang sangat menyakitkan. Namun aku tidak akan menukarnya dengan apapun, karena di dalam penderitaan itu, aku menemukan diriku yang sebenarnya. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang lembut, Laras tidak lagi melihat ke belakang. Ia melangkah menuju masa depan, bergandengan tangan dengan mentari, menuju sebuah kehidupan di mana cinta tidak lagi menyakiti. Dan kejujuran adalah cahaya yang takkan pernah padam. Tamat. Terima kasih sudah mendengar cerita ini. Semoga Bunda semua suka sama ceritanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.